Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syawal merupakan bulan yang istimewa bagi umat Islam. Di bulan ini umat Islam merayakan hari raya Idul Fitri. Di bulan Syawal juga banyak kejadian istimewa yang sudah terjadi beberapa abad yang lalu, yaitu berlangsungnya pernikahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah. Pada bulan Syawal pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Ummu Salamah, dan pernikahan Siti Fatimah dan Sayyidina Ali juga terjadi di bulan Syawal. Di samping itu, dalam rentang sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cukup banyak peristiwa penting dan sangat dahsyat yang terjadi di bulan Syawal. Di antaranya, yang pertama, Perang Uhud. Perang ini pecah pada 15 Syawal, yakni 3 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sebanyak 700 pasukan Muslim berhadapan dengan sekitar 3.000 pasukan musyrik. Awalnya umat Islam mendominasi jalannya pertempuran. Orang-orang musyrik terdesak sehingga meninggalkan harta benda yang mereka bawa. Disinilah sekelompok pasukan Muslim yang bertugas sebagai pemanah di puncak-puncak bukit sangat lengah. Mereka lantas turun, meskipun sebelumnya Rasulullah SAW telah berpesan agar mereka tetap bertahan. Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir dan anak buahnya melihat celah untuk menyerang balik. Akhirnya barisan muslimin kocar-kacir. Bahkan Rasulullah SAW mengalami luka-luka yang cukup parah. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 121 turut berkenaan dengan peristiwa ini. Yang kedua, Perang Bani Qainuqa. Perang Bani Qainuqa terjadi pada Syawal tahun kedua Hijrah. Kali ini umat Muslim Madinah menghadapi fitnah yang dilancarkan kaum Yahudi. Lantaran kejahatan dan pengkhianatan kaum Yahudi itu sudah keterlaluan, Rasulullah memutuskan mengusir mereka dari Madinah. Beliau memimpin pasukan Muslim untuk menghalau mereka keluar. Yang ketiga, Perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal, 5 tahun setelah hijrah. Ini merupakan kali pertama perang dengan strategi yang dicetuskan seorang Persia Muslim, Salman Al-Farisi. Di negerinya, kubu-kubu menciptakan parit yang dalam dan lebar guna menghalau pasukan musuh. Rasulullah menyetujui ide ini setelah berunding dengan para sahabat, termasuk Salman. Bahkan Rasulullah dengan tangannya sendiri ikut bersama-sama membangun parit serta pertahanan itu. Total pasukan Muslim mencapai 3.000 orang, sedangkan pasukan sekutu kaum musyrik sebanyak 1.000 orang. Dengan perang ini, kubu musyrikin mengalami kekalahan karena diterjang angin puyuh setelah menunggu lama di luar parit. Yang keempat, Perang Bani Sulaim. Perang ini juga terjadi pada bulan Syawal, tepatnya di tahun kedua hijrahnya Nabi. Lokasinya ada di Qudri. Saat itu ada sekitar 200 orang pasukan Muslim yang berarah menuju Qarqadah Al-Qadri. Rasulullah memimpin mereka dengan menghadapi Bani Sulaim dan Ghatfaran. Namun musuh-musuh Islam itu pada akhirnya melarikan diri. Yang kelima, Pertempuran Hunain. Pertempuran ini adalah pertempuran antara Islam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya melawan kaum Baduy dari suku Hawazin dan Sakif
pada tahun 630 Masehi atau 8 Hijriah di pada salah satu jalan di Mekah ke Taif. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan telak bagi kaum muslimin yang juga berhasil memperoleh rampasan perang yang banyak. Pertempuran Hunain merupakan salah satu pertempuran yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang terakhir, pengepungan Taif. Perang ini merupakan imbas dari perang Hunain. Sisa-sisa kekuatan suku Hawazin dan Sakif yang berhasil melarikan diri dari perang Hunain bertahan di benteng yang cukup kuat. Namun pasukan muslim menggempur benteng tersebut dengan berbagai persenjataan, termasuk pelempar batu dan pendobrak. Kejadian lainnya yang patut dicatat adalah kelahiran Imam Bukhari pada Syawal 194 Hijriah. Sosok ini lahir sepanjang hayatnya. Beliau amat berjasa dalam merealisasikan kompilasi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karyanya Sahih Al-Bukhari masih menjadi rujukan utama hingga saat ini. Uniknya, guru Imam Muslim ini juga wafat pada bulan Syawal. Jasadnya dimakamkan di Samarkand usai sholat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.